Nah, di hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan karena di sepanjang bulan September kita berbicara tentang berdoa, maka hal yang sama yang disampaikan oleh Bapak Gembala kepada saya juga yang ingin saya bagikan kepada kita, yaitu masih tetap berbicara tentang doa. Nah, kali ini berbicara tentang prinsip berdoa yang benar. Ya. Prinsip berdoa yang benar. Pastinya setiap kita ibu bapak terus berdoa. Bercakap-cakap, berkata-kata, itu berdoa. Tadi malam sebelum tidur, Erin anak kita yang paling kecil, putri kita yang kecil, saya bilang, Rin ayo doa dulu sebelum tidur. Lalu dia bilang begini kepada saya, Mi doanya dalam hati ya. Doanya dalam hati ya Mi. Saya bilang, kalau bareng dengan Mami gak dalam hati sayang. Tapi kalau sendiri boleh dalam hati. Tapi kalau ada teman-teman, ya harus doanya kedengaran suaranya, saya bilang. Oh iya Mi. Nah kadang-kadang ibu saudara terkasih, kita berdoa, berbicara, menyampaikan sesuatu. Tapi pagi hari ini kita diajarkan seperti apa prinsip berdoa yang benar itu. Yuk kita buka dulu dalam Lukas pasal 11 ayat 1. Lukas pasal 11 ayat 1. Di depan sudah ada ibu saudara, boleh saudara membaca kalau tidak membawa Alkitab. Tapi kalau kita bawa Alkitab, yuk kita baca di Alkitab kita masing-masing saja ya. Oke, kita baca 3, 2, ya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Katakan amin. Nah saudara terkasih, perhatikan ayat yang kita baca ini. Ternyata berdoa bukanlah sesuatu yang tidak membutuhkan bimbingan. Karena apa di sini dikatakan Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Doa apa yang diajarkannya? Saudara terkasih, jadi doa, kalau doa itu hanya sesuatu yang tidak diperlukan, yang tidak dibutuhkan, yang tidak butuh bimbingan, yang tidak butuh pelajaran, yang tidak butuh arahan, pastinya murid-murid tidak berkata demikian. Tuhan ajarlah kami berdoa. Tapi ternyata karena doa itu membutuhkan sesuatu arahan, pembelajaran, membutuhkan sesuatu pengetahuan untuk kita berdoa kepada Tuhan, maka dikatakan doa adalah sesuatu yang sangat-sangat perlu kita pelajari dan kita ikuti dalam hidup kita sehari-hari. Kalau perkataan doa itu tidak perlu, tidak penting, pastinya mereka tidak berkata, Guru ajarlah kami berdoa. Tidak akan. Tapi karena mengetahui dan memahami betapa perlunya berdoa, akhirnya mereka berkata, kami butuh diarahkan, kami butuh dibimbing, kami butuh diajari seperti apa berdoa yang dimaksud. Coba kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8, saudara terkasih. Kita balik di Alkitab kita yang dari Lukas tadi. Dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saudara boleh perhatikan di sana, saya baca untuk kita. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan
tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya mereka berkata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat yang ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Coba ibu saudara terkasih, kita boleh membandingkan tadi di Matius dalam Lukas pasal 11 itu dikatakan ajarlah kami berdoa. Lalu sekarang disebutkan di sini seperti apa arahan yang disampaikan oleh Injil Matius ini tentang berdoa. Garis bawahi nanti ibu saudara terkasih apa yang dimaksudkan. Seperti apa yang dimaksudkan oleh Injil Matius ini. Jadi saudara terkasih, saya ingin menyampaikan kepada setiap kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8 ini. Bahwa ternyata ketika kita berdoa, janganlah kita seperti orang munafik, ya. Jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi sebaliknya dikatakan masuk ke dalam kamar. Artinya ibu saudara terkasih, doa bukanlah aktivitas agamawi. Atau doa bukanlah sekedar diucapkan tanpa nilai atau merupakan sesuatu yang bisa dilakukan dengan sembarangan. Bahkan kadang-kadang orang menganggap rendah tentang doa. Karena apa? Sebab jika demikian maka dikatakan kalau kita berdoa sembarangan, maka kita sedang memboros-boroskan waktu. Tapi dikatakan doa ketika kita sampaikan dengan benar di hadapan Tuhan, yang respon bukan manusia Bapak Ibu. Ya. Yang respon bukan sekeliling kita. Tapi yang respon adalah Yesus Kristus, Bapa di atas segala, Bapa yang ada di dunia ini. Allah penguasa tertinggi dalam hidup kita. Itulah yang merespon tentang doa-doa kita. Makanya saudara terkasih, kita berdoa dengan sepenuh hati. Di gereja kita, mulai kita membuat peraturannya untuk ke arah yang lebih baik. Kalau lagi penyembahan, jemaat yang datang berdiri dulu di depan, di sana menunggu sambil berdoa. Kalau lagi doa syafaat, kita juga berdiri di sana, belum dibuka pintu. Kenapa sebenarnya? Supaya ketika kita menaikkan doa-doa itu, fokus kita adalah surga. Karena ketika kita berdoa, yang mendengar doa kita adalah Bapa kita. Yakobus berkata dalam kitab Yakobus, di sana dikatakan, doa kita itu dijawab atau tidak dijawab oleh Bapa di surga. Respon surga tentang doa yang kita sampaikan itu tergantung seperti apa kita menyampaikannya kepada Bapa di surga. Yakobus menuliskan, tergantung kalau mau doa kita dijawab oleh Tuhan atau tidak dijawab oleh Tuhan, tergantung apa yang sedang kita ucapkan. Apa yang sedang kita lakukan.
Apakah kita bermain-main dengan doa? Apakah kita munafik seperti yang disebutkan tadi dalam Matius ini? Atau kita sedang bertele-tele? Atau kita berdoa supaya kita dilihat oleh orang lain? Alkitab kita memberitahukan, Yakobus bilang, tergantung setiap kita. Apa yang kita lakukan tentang doa yang kita sampaikan itu kepada Tuhan Allah kita. Makanya hari ini ibu bapak saudara terkasih, saya ingin berbagi kepada kita. Seperti apa prinsip doa yang benar itu? Ya. Seperti apa prinsip doa yang benar sehingga doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Mungkin di antara kita banyak ketika kita berdoa tapi belum Tuhan jawab ya. Tapi kadang-kadang jawaban yang kita terima tidak seperti apa yang sedang kita harapkan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan apa yang ingin saya sampaikan ini. Apa prinsip yang harus kita lihat? Apa prinsip berdoa yang benar yang menurut Alkitab yang harus kita lakukan sehingga itu menjawab doa-doa kita? Yang pertama, tidak hidup secara duniawi. Tidak hidup secara duniawi. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir kita tidak mencuri, kita tidak membunuh, kita tidak berzina, kita tidak mengingini harta orang lain. Kita merasa bahwa diri kita inilah orang yang sudah paling benar. Apalagi ketika kita berada dalam satu gereja, berada dalam satu pelayanan. Kadang-kadang hati kita berpikir bahwa kita adalah orang yang sudah benar. Ya. Tapi seringkali tanpa kita sadari ibu bapak saudara terkasih, hidup secara duniawi itu menyelip dalam perjalanan hidup kita. Dalam pemikiran kita, dalam tindakan yang kita lakukan menyelip sifat duniawi itu. Seperti apa prinsip atau hidup secara duniawi yang dimaksud? Coba kita balik lagi dalam Yakobus pasal 4 ya. Kalau doa yang diajarkan oleh Yohanes, saudara sudah tahu ya, seperti apa itu. Lalu kita lihat dalam Yakobus ini Bapak Ibu. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, iya. Sengketa dan pertengkaran di antara kamu, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetap kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Perhatikan Bapak Ibu, multimedia biar aja tetap ayat ini ya muncul. Perhatikan kata sengketa, pertengkaran. Lalu apalagi ayat yang pertama tadi? Dikatakan di sini sengketa pertengkaran, lalu membunuh selanjutnya, kemudian ada iri hati, kemudian ada berkelahi. Nah saudara terkasih, ini adalah sebuah prinsip atau sebuah ciri-ciri dari orang-orang yang tinggal di dunia atau yang hidup secara duniawi. Ya. Mereka hidup secara duniawi karena apa? Dalam hatinya yang muncul adalah sengketa. Yang muncul apa? Pertengkaran. Kemudian ada iri hati. Bahkan ada berkelahi. Keinginannya ingin menonjol dan ingin harus lebih dihormati dari yang lain. Dia harus lebih didengar dari yang lain. Hidup seperti ini Yakobus berkata ini adalah hidup secara duniawi. Kalau saudara kembali mengingat waktu peristiwa persembahan yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Ya. Kenapa persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan? Padahal sama-sama memberikan persembahan. Sebenarnya bukan masalah
hewan atau tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang dipersembahkan, bukan. Tapi sebenarnya ketika dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ketika Kain mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ketika persembahannya itu ditolak, yang muncul apa? Iri hati. Yang muncul apa? Dengki. Yang muncul apa? Ingin membunuh dan menghabiskan saudara kandungnya sendiri. Jadi sesungguhnya ketika dia salah memberikan persembahan, masih ada sebenarnya kesempatan untuk dia mengelola yang lainnya. Tapi berhubung hidup secara duniawi itu ada dalam prinsipnya Kain, akhirnya dia terburu-buru, dia mulai dengki, dia mulai iri hati, dia mulai benci kepada saudaranya. Lalu dia mulai disusupi oleh iblis dan mengikuti suara kedagingan, suara duniawi, dan akhirnya dia membunuh adiknya sendiri. Karena apa? Membiarkan dirinya disusupi oleh sifat karakter duniawi yang buruk, yang membuat dia terpuruk. Bapak Ibu, kadang-kadang tanpa kita sadari, ada rasa iri, ada rasa cemburu dalam diri setiap kita. Ya. Ada rasa dengki dalam diri kita tanpa kita sadari. Kadang-kadang itu terbersit atau kadang-kadang itu mengikuti langkah hidup kita. Ketika kita melihat teman kita yang satu, dia diberkati atau ikut, kayaknya sepertinya dipromosikan, kita mulai cemburu dan berkata, kok dia? Emang apa kelebihannya? Ya. Emang apa kelebihannya? Aku tahu keburukannya, aku tahu di mana nilai-nilai negatifnya. Mulai iri. Hamba-hamba Tuhan juga pernah mengalami hal ini. Ketika sosok pemimpin, mentornya sama-sama di mentor, tapi yang satu lebih diperhatikan, mulai ada iri dan cemburu dalam hatinya. Akhirnya yang muncul apa? Mengeluh dan menggerutu. Mulai mempersalahkan situasi dan keadaan. Padahal setiap kita Bapak Ibu dituntut dengan apa yang ada pada kita. Bukan mempertanggungjawabkan apa yang ada pada orang lain. Saya tidak akan pernah mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh Pak Halawa ini. Apa yang dilakukan oleh Indri ini, tidak. Tapi ketika nanti dalam meja pengadilannya Allah, yang saya pertanggungjawabkan apa yang sudah saya perbuat selama saya ada di muka bumi ini. Tapi sifat karakter dunia tadi, kedagingan tadi mengikuti kita. Akhirnya tanpa kita sadar, kita terkontaminasi. Bapak Ibu, coba koreksi hati kita. Kenapa doa kita dijawab oleh Tuhan? Jangan-jangan masih ada sifat duniawi ini dalam diri kita. Dengki, iri, ya, benci, cemburu. Yakobus bilang, kalau ini tidak kita geser dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah menerima jawaban doa dalam hati kita. 1 minggu semalam Bapak Ibu, saya hampir terpengaruh dan terjebak dalam sifat ini. Saya mulai marah dan mulai cemburu. Saya mulai tersusup dengan membandingkan. Ya, hampir tersusup. Ketika seseorang berkata kepada saya, kamu tidak ditempatkan di sini, katanya. Cukup sampai di sini saja. Orang yang berbicara kepada saya itu adalah orang yang dekat dengan saya. 1 minggu ini benar-benar langsung 2 orang sekaligus. Orang yang saya anggap juga kakak rohani saya. Lalu ketika dia menyampaikan kata-kata itu, aku tidak bersama kamu lagi. Ya. Tempat yang aku inginkan kamu tempati, tidak aku berikan lagi kepadamu. Hati saya mulai berkata, Tuhan, ini kan bukan doa yang saya inginkan, jawaban doa yang saya inginkan. Tuhan, doa saya
saya ingin masih melakukan ini dan itu. Saya mulai menyampaikan pembelaan diri saya terhadap saya. Sampai suatu saat akhirnya Bapak Gembala mengetahui hal itu. Dan Bapak juga berkata, tidak juga. Ya, jujur Ibu Bapak, hati kecil saya pergi menangis. Ya, saya menangis karena menurut saya pada kala itu prinsip bagi saya itu hal yang penting begitu. Saya menangis. Tapi ketika Bapak sampaikan nasihat yang menurut saya itu sangat berharga bagi saya mulai bersyukur. Saya mulai berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat yang terjadi dalam hidupku hari ini. Sungguh bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi atas hidupku. Lalu ketika saya menyampaikan doa itu, saya belum tenang juga Ibu Bapak. Saya masih dikejar-kejar dengan amarah. Kok bisa? Mana mungkin? Ini kan saya kan masih lebih bertanggung jawab, saya masih lebih bagus, saya masih lebih hebat dari mereka. Mulai muncul kesombongan dalam diri saya. Mulai timbul rasa tidak adil diperlakukan itu muncul dalam hati saya. Tapi sekali lagi saya masuk ke kamar. Saya berdoa, Tuhan ampuni aku atas kelalaianku ini. Tuhan ampuni atas kecerobohan saya ini. Sesungguhnya bukan aku yang mengatur, Tuhan ampuni aku. Saya bilang begitu Bapak Ibu, sampai satu malam saya sejahtera, saya bisa tenang. Saya bisa melakukan aktivitas sepanjang satu hari itu. Tapi ternyata sungguh mengagetkan. Besoknya saya menerima kembali. Ada informasi bahwa ibu masih ada di posisi, masih ada di tempat yang kami tempatkan kepada ibu katanya. Waduh, bisa ya? Padahal semalam saya sudah sangat ikhlas. Saya kasih tahu sama kakak saya itu, saya sudah sangat ikhlas, saya enggak memerlukan itu. Saya bisa berjalan dengan apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam diri saya. Tapi ternyata ibu saudara terkasih, saya baru menyadari kalau kita buang rasa iri, cemburu, amarah, dengki, kebencian itu dari diri kita. Ternyata Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi kita mencoba berjuang secapek apapun, sesupaya kita mengejar, ingin meraih, mencari. Nol. Gak ada gunanya Bapak Ibu. Kalau Tuhan bilang, bukan itu yang kuinginkan darimu nakku, gagal. Karena itu yang bukan Tuhan inginkan dalam diri kita. Tapi kalau Tuhan bilang, aku merancangkan sesuatu yang terbaik bagimu anakku, maka Dia akan menggiring kita untuk masuk dalam pencapaian itu. Makanya jangan ada yang menyerah dan putus asa. Tetap berdoa Bapak Ibu. Tetap berdoa. Karena doa kita itu bukan tetangga kita yang menjawab, tapi Tuhan Allah kita yang menjawab. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Makanya lakukan bagian kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Sibuklah mengurus diri kita. 3 minggu lalu, kalau mungkin Bapak Ibu masih mengingat khotbah Bapak Gembala kita di sini. Kata Bapak, urus diri kita. Ya. Sibuklah memperbaiki diri kita dulu. Sehingga keberadaan kita menjadi berkat kelak bagi sesama kita. Karena tanpa kita sadari memang Bapak Ibu, ada hal-hal karakter atau sifat duniawi itu menggerogoti kehidupan kita. Kalau saudara dipakai, dipilih, puji Tuhan. Kalau saudara diberikan berkat, haleluya. Tapi ketika kita belum dipercayakan untuk mendapatkan sesuatu, Bapak Ibu, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan mempersalahkan keadaan. Kita mulai berkata, ini karena suamiku, dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ini karena istriku yang selalu memberontak dan tidak menghormatiku. Ini karena anak-anakku yang tidak menghargai Tuhan. Tidak. Tuhan peduli
dengan setiap prinsip doa yang benar yang ada pada setiap kita. Makanya ibu bapak, cek hati kita. Masih ada enggak karakter yang beginian? Mazmur pasal 66 ayat yang ke-18, di sana pemazmur bilang begini. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak akan mendengarkan doaku. Seandainya masih ada niat buruk, niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak akan mendengarkan doaku. Artinya Bapak Ibu, prinsip berdoa yang benar adalah pembebasan karakter kita dari karakter-karakter keduniawian. Tapi menggiring diri kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan. Coba perhatikan dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 ini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Pemazmur tadi bilang, kalau seandainya ada niat jahat, tentulah Tuhan tidak mendengarkan doaku. Lalu dikatakan Yakobus bilang apa? Mendekatlah kepadaku. Kata mendekat di sini berbicara tentang bagaimana kita membangun hubungan doa kita kepada Tuhan, membangun hubungan dekat kita dengan Tuhan, membangun komunikasi kita dengan Tuhan, sehingga apa yang kita minta, apa yang kita doakan itu terrealisasi dalam hidup kita. Mungkin kalau saya meminta testimoni atau kesaksian dari setiap kita pagi hari ini di sini, saudara memiliki kesaksian yang hebat luar biasa. Seperti apa Tuhan menjawab doa-doa kita. Saya tahu itu. Ya. Tapi bukti kedekatan kita, bukti kita berdoa kepada Tuhan, ibu bapak saudara terkasih, Yakobus bilang, mendekatlah kepada aku, maka aku akan lebih mendekat lagi kepadamu. Jujur ibu bapak, situasi keadaan yang kita alami sering menggeser fokus kita untuk dekat dengan Tuhan. Kesibukan kita, keletihan kita sering menggeser kita untuk tidak dekat kepada Tuhan. Tapi hari ini dikatakan ayo mendekat kepada Dia. Bahkan dikatakan tahirkanlah kamu yang berdosa. Ya. Karena memang pada dasarnya setiap kita sebelum ditebus oleh darah Yesus, mati di kayu salib, Yesus Kristus juru selamat kita, kita pada dasarnya sudah berdosa Bapak Ibu. Karena nilai atau darah atau bibit dosa itu udah ada dalam diri setiap kita. Jadi sedikit kita melenceng, maka dosa akan terus mengintip kita. Bagaimana caranya kita mengantisipasinya? Ayolah, jangan hidup secara duniawi, tapi mendekatlah kepada Tuhan. Ayo bapak-bapak, jadilah imam dalam keluarga kita. Bimbing dan arahkanlah anak-anak kita untuk ikut dalam doa-doa kita. Minimal, mungkin saudara tidak bisa duduk bersama dengan mereka, tapi minimal bapak-bapak para imam, ingatkanlah mereka. Anakku, sudah berdoa belum? Anakku sudah membaca Alkitab belum? Sedangkan kita lakukan pembentengan ini, kadang-kadang kita masih kecolongan Bapak Ibu. Apalagi kalau kita tidak memiliki prinsip hidup menjauhkan manusia duniawi dalam diri kita. Apa yang terjadi saya tidak paham lagi. Tapi kita, ayo mendekat. Kenapa terjadi kebangunan rohani di Nigeria, terjadi kebangunan rohani di China, terjadi kebangunan rohani di Filipina, terjadi kebangunan rohani di Ukraina, terjadi kebangunan rohani di Papua, terjadi kebangunan rohani di Bogor, terjadi kebangunan rohani di mana-mana. Semuanya itu diawali dari doa. Doa yang mereka lakukan, doa yang benar. Mereka berdoa bukan untuk diri mereka sendiri, tapi mereka berdoa untuk
pemulihan satu kota, pemulihan satu desa, pemulihan satu bangsa, pemulihan satu keluarga. Bukan untuk diri mereka sendiri. Jadi saudara terkasih, pemulihan dan kebangunan rohani terjadi ketika kita masuk dalam doa. Prinsip doa yang benar itu adalah ketika kita menjauhkan kedagingan dalam diri kita. Di sini juga kita terus diajarkan doa yang berkuasa adalah dari doa hidup benarnya kita. Kitanya yang benar inilah yang membuat doa kita berkuasa, Ibu Bapak. Kita yang meninggalkan manusiawi kita, kedagingan kita, itulah yang membuat doa kita berkuasa. Bukan yang lainnya, tapi hidup benar kita itu. Prinsip hidup yang benar dalam doa itulah yang akan menjawab setiap doa-doa kita. Tanpa hidup dalam kebenaran, sesuatu yang hebat tidak akan pernah mungkin bisa kita alami dalam diri kita, Ibu Bapak. Makanya, yuk berjuanglah hidup untuk benar, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kita, tapi untuk kepentingan orang-orang di sekeliling kita, bahkan untuk masa depan kita. Jadi saudara terkasih, tadi saya sebutkan memang bibit dosa itu ada pada umat manusia yang ada di dunia ini. Itu yang membuat kita tidak sempurna. Tapi setiap kali kita memiliki prinsip di hati kita untuk berjuang mengalahkan kedagingan itu, disitulah sebenarnya Roh Kudus terus mengikuti kita. Karena sesungguhnya Roh Kudus itu diam di hati kita, mengingatkan kita untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik dalam diri kita. Hanya kedagingan kitalah yang membuat kita untuk lupa untuk mengikuti apa suara Roh Kudus dalam diri kita. Makanya ibu saudara terkasih, yuk izinkan Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kita. Yang kedua, prinsip doa yang benar itu adalah konsisten. Konsisten artinya tidak berubah-ubah, tapi tetap. Dalam ayat yang kedua dalam Yakobus tadi itu saya baca, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara terkasih, sesuatu yang diinginkan tapi dia memintanya dalam situasi atau kesempatan yang hanya dia perlu saja. Kalau dia tidak membutuhkan sesuatu, maka dia tidak berdoa. Kalau dia tidak membutuhkan pertolongan, kalau dia tidak terjepit atau dalam keadaan menghadapi banyak tantangan, dia tidak berdoa. Dia mengabaikan segala sesuatunya. Jadi ada sesuatu sifat yang tidak konsisten dalam berdoa tersebut. 1 minggu berdoa, minggu depan gak berdoa lagi. 1 bulan berdoa, 1 bulan lagi gak berdoa lagi. 1 bulan sudah prinsip di hatinya, enggak, aku akan tetap doa puasa. Ya, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, pokoknya apapun ceritanya aku akan ikut doa puasa. Tapi ketika ada hal kecil, ya, ada struggle atau ada masalah yang dihadapi, bukan tidak ada waktu, ya berbeda kalau saudara sedang menghadapi pesta, sedang sakit dan lain sebagainya, itu berbeda. Ada masalah yang harus dihadapinya, dia mulai berkata, udahlah gak usah ikut berdoa puasa lah. Tidak konsisten Bapak Ibu. Saya berjuang untuk konsisten ikut berdoa jam 4 pagi dengan PP Bapak Ibu, dengan pusat. Jam 4 pagi setiap hari Selasa. Saya berjuang untuk hal ini. Jadi kalau saya tidak ikut dalam doa pagi jam 4 itu, saya merasa, kok nggak ikut ya, kok nggak bisa ya. Kenapa saya nggak ikut berdoa? Kalau sudah tidak ikut di doa tersebut, saya akan merasa bersalah. Karena sedang berjuang untuk diri saya supaya konsisten dalam doa tersebut. Demikian juga dalam doa-doa pribadi. Kalau tidak dilakukan akan merasa, hari ini saya gagal lagi, hari ini saya gagal lagi.
Maka apa yang saya lakukan? Saya akan merafel kembali. Termasuk baca Alkitabnya akan saya rafel karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya. Ya, kalau Bapak Gembala di mobil itu kita mau kemana pun dia bisa membuka laptop, baca Alkitab, baca semua di mobil tersebut. Saya membaca Alkitab atau membuka handphone akan muntah, saudara terkasih. Jadi kadang-kadang tidak menjadi membuat kita di sana. Tapi apa yang kita lakukan untuk mengobati supaya konsisten tersebut? Atur waktu di tempat-tempat yang lain. Sehingga bisa menjadi sesuatu hal yang baik dalam diri kita. Jangan dipengaruhi oleh keadaan Bapak Ibu. Lagi senang, lalu datang. Lagi senang, lalu ibadah. Lagi senang, ikut doa pagi. Lagi senang, lalu ikut doa syafaat. Tidak. Tapi marilah kita belajar untuk konsisten Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena ternyata Tuhan Allah menilai kita ketika kita berada dalam posisi konsisten. Ya, ketika kita berada dalam posisi konsisten. Ingat ya Bapak Ibu, ilustrasi yang sangat sederhana. Seorang pendoa, dia berdoa kepada Tuhan, ini sederhana ya. Tapi bagaimana kita diajarkan supaya kita konsisten. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh uang untuk bulan ini 50 juta Tuhan. Amin. Lalu besoknya dia berdoa lagi sambil melakukan aktivitas semua dilakukan. Tuhan, aku butuh dana 50 juta. Dia berdoa lagi. Besoknya dia berdoa lagi. Akhirnya malaikat melihat. Tuhan bilang, cut, coba cek dia dulu. Dia kayaknya dia serius banget itu berdoanya. Coba perhatikan apa yang dibutuhkannya. Malaikat diutus. Lalu malaikat lihat lagi. Iya Tuhan, dia memang berdoa. Kayaknya selain dia pujian penyembahan, tapi ada permintaan khususnya Tuhan. Oh, coba cek lagi ya. 1 minggu, besoknya. Dilihat, malaikat datang melihat. Gak ada dia di ruang doanya. Kosong. Lalu dia melapor. Tuhan, hari ini dia gak datang, gak ada di sana. Oh ya, dicatat ya. Besoknya ada. Lalu besoknya ada. Besoknya gak ada. Dilapor lagi, gak ada. Dia gak ada di ruang doa. Besoknya gak ada. Lalu besoknya ada. Lalu setelah dilihat bahwa dia sudah terus berdoa. Tuhan bilang sama malaikat, Kat, jawab doanya, antar berkatnya hari ini. Ketika dia berdoa, ketika malaikat datang, ternyata dia tidak ada di posisi dalam berdoa tersebut. Akhirnya apa? Berkat yang ada tadi dibawa balik lagi ke surga. Nanti aku lihat lagi, kapan dia berdoa dengan konsisten, maka kita berikan lagi kepada dia. Kira-kira seperti itulah komunikasi sederhana. Mengajarkan kepada kita supaya kita konsisten. Kadang-kadang ibu bapak tanpa kita sadari, sungguh Tuhan ingin memberkati kita, tapi ketika ada masalah kita gagal lagi, turun lagi. Dari kelas 6 jadi kelas 3. Gak kuat dalam tantangan dan badai yang kita hadapi. Lalu ketika jawaban doa kita sudah hampir datang, kita dibawa lagi, gagal lagi kelas 4. Sampai akhirnya yang tadinya sesungguhnya bisa dijawab dalam waktu 1 bulan, tapi karena gagal lagi, akhirnya kita sampai menunggu waktu sampai bertahun-tahun. Makanya ibu saudara terkasih, saya mau kasih tahu, ayo kita konsisten berdoa. Sehingga ketika malaikat diperintahkan oleh Allah mengantar berkat doa-doa kita, kita ada di sana. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi teruslah berdoa. Karena Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan menunggu kita untuk mengajukan permintaan kita, doa-doa kita kepada Dia. Coba lihat nanti dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah, ya ada kata di sana. Dalam Yesaya juga, mintalah. Kita diajarkan untuk meminta kepada Dia, berdoa kepada Dia. Tapi yang Dia inginkan lebih dari permintaan kita itu, kita tinggalkan, kita tanggalkan kedagingan-kedagingan kita. Sehingga kita menjadi orang yang hidup benar di hadapannya. Yang ketiga, tidak memiliki motif yang keliru dalam doa kita. Yakobus 4 ayat 3 saya bacakan dengan cepat untuk kita ibu saudara terkasih. Ayat 3. Haleluya. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima
apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita mau berdoa, tapi yang kita minta itu adalah bukan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kita lakukan itu untuk hawa nafsu kita. Akhirnya apa? Tuhan bilang tidak, aku tidak akan membiarkan. Motif kita dalam berdoa merupakan gambaran atau merupakan suatu tuntutan pada kita. Inilah yang akan kita dapatkan. Motif ya, gambaran. Kalau saudara membuat suatu jahitan, membuat suatu lukisan, motifnya pasti ada. Itu gambarannya. Oh, tujuan saya menjahit ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah demikian halnya ketika kita berdoa, motif kita atau tujuan kita jangan keliru. Tujuan kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, motif itu adalah alasan mengapa kita kadang-kadang kita bertanya, ada apa, untuk apa kita berdoa? Mengapa kita berdoa? Itu adalah alasan-alasan kita. Nah jadi, kalau motif kita atau tujuan kita benar, maka Tuhan akan menjawabnya. Tapi kalau motif doa kita tidak benar, Tuhan akan menjauhkan kita. Karena kalau doa-doa kita dijawab, kita akan menjadi sombong rohani. Kita tidak melihat langit atau tidak melihat tanah lagi. Kita seperti berjalan di atas awan. Ya, karena kita belum tahan dalam berkat-berkat Tuhan. Akhirnya masih di cancel. Tapi apabila motif kita benar, seperti doa revival yang dilakukan oleh umat Tuhan di muka bumi, di tanah Karo ini, adalah untuk kemuliaan bagi namanya, lihatlah, doa kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Makanya hari ini Bapak Ibu, cek diri kita. Seperti apa doa kita? Seperti apa hubungan kita dengan Tuhan? Kalau hal ini sudah kita miliki dalam diri kita, 3 hal tadi yang saya sampaikan. Tidak hidup secara duniawi, konsisten. Lalu motif kita berdoa adalah untuk kemuliaan bagi namanya, bukan yang salah. Maka lihatlah, doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kalau selama ini salah dalam permintaan dan doa-doa kita, yuk kita perbaiki bersama-sama. Sehingga Tuhan turun tangan akan menjawab doa kita. Kenapa Musa, Tuhan jawab doanya, bahkan mengapa apa yang disampaikannya kepada Tuhan, Tuhan dengarkan. Karena Musa berdoa bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan bangsa Israel pada kala itu. Dan betapa dahsyatnya doa yang mereka sampaikan. Apabila mereka mengangkat tangan, maka dikatakan musuh-musuh mereka dikalahkan. Tapi kalau tangan ini diturunkan, maka musuh-musuh mereka menjadi menang. Artinya ketika kita berdoa, maka kebangunan rohani terjadi dalam hidup kita. Ketika kita terus mengangkat tangan kita berdoa kepada Tuhan, merendahkan hati kita berpuasa kepada Dia, maka Dia akan melakukan kebangunan rohani dalam hidup kita. Dalam CG-CG, dalam pertemuan-pertemuan nanti, apa jenis-jenis doa akan diajarkan kepada kita? Di MSK, di mana? Di MSK kita ini diajarkan doa apa? Doa peperangan, doa syafaat, doa yang lain kita diajarkan di sini. Nanti saudara yang belum mengikuti MSK, silakan belajar di sana. Sehingga kita memahami bahwa doa itu adalah doa yang sangat penting yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Berikan tepuk tangan pada Allah kita. Mari kita berdoa, mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan hari ini. Mari kita koreksi.